Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh pengikutnya, yaitu tentang menundukkan akal di bawah wahyu, ya. Ini sebenarnya topik melanjutkan bahasan sebelumnya tentang haramnya belajar ilmu filsafat yang berkaitan dengan teologi, ya. Telah kita ketahui bahwasanya para filsuf Yunani, ya, mereka sama-sama menggunakan akal mereka, namun mereka berselisih dalam banyak hal, ya. Bahkan perselisihan sangat kuat, ya, dan tidak mungkin kita mengatakan akal mereka bersepakat, ya, karena perselisihan mereka sangat banyak, ya. Namun meskipun demikian, betapa banyak kaum muslimin yang terpesona dengan pendapat-pendapat para filsuf sehingga menjadikan apa yang mereka tetapkan seakan-akan sebagai suatu yang pemikiran yang absolut, ya, yang tidak bisa ditolak, ya, kebenaran yang pasti, al-qat'iyat al-aqliyah, yaitu perkara-perkara kebenaran akal yang pasti tidak mungkin salah. Ya, akhirnya karena terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat, ya, tentang pengagungan akal, sehingga akhirnya banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya mendahulukan akal daripada dalil, ya, daripada dalil. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwasanya akal itu punya keterbatasan. Akal itu punya keterbatasan, ya. Maka dan terlebih lagi bahwasanya keterbatasan akal orang berbeda-beda, ya. Keterbatasan akal orang berbeda-beda, ya. Kita tahu saja kalau di zaman sekarang kita mau tes IQ orang berbeda-beda, ya, menunjukkan daya nalarnya orang berbeda-beda, akal orang berbeda-beda, ya. Dan semuanya terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengagungkan nas dan mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan nusus, yaitu dalil-dalil, di atas akal. Bahwasanya akal harus tunduk di bawah nas. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi, kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Kata Imam Syafi'i, akal itu punya keterbatasan yang dia berhenti pada batasan tersebut, sebagaimana pandangan juga punya keterbatasan yang dia berhenti pada keterbatasan tersebut. Imam Syafi'i memandang akal sebagaimana panca indera yang ada, ya. Kita memandang, pandangan kita terbatas, ya. Kita tidak bisa memandang suatu hal yang sangat kecil, ya. Mata kita tidak mampu memandangnya. Kita tidak bisa memandang suatu yang sangat terang, ya, seperti cahaya matahari tidak mampu kita memandangnya. Orang ngelas saja kita tidak mampu melihatnya. Suatu yang sangat kecil seperti virus kita tidak bisa memandangnya, ya. Demikian juga tidak bisa memandang suatu yang sangat jauh. Suatu yang sangat jauh tidak bisa kita pandang karena pandangan kita, jarak pandang kita terbatas, ya. Ini menunjukkan pandangan memiliki keterbatasan. Sama dengan indera pendengaran, ya. Indera pendengaran pun demikian, ya. Terlalu jauh kita tidak bisa mendengarnya, ya. Kemudian juga kalau terlalu kecil pun tidak bisa kita mendengar, ya. Frekuensinya terlalu tinggi pun tidak kita bisa mendengar. Kita hanya bisa mendengar suara yang frekuensinya dari sekian sampai sekian, ya. Dari sekian sampai sekian. Saya pernah ikut ngetes pendengaran, maka ada bunyi dari kecil-kecil sampai hilang, saya tidak mampu untuk mendengar lagi, ya. Itu menunjukkan daya dengar kita sangat-sangat terbatas. Demikian juga akal. Akal benar, akal bisa dilatih, ya. Semakin tajam nalar, semakin tajam pemikiran, tapi dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan, ya. Akal, pola pikir akal dibangun di atas data-data base yang ditangkap oleh panca indera. Dengan apa yang pernah dia lihat, dengan apa yang pernah dia dengar, maka dia menganalogikakan dengan berpikir. Tapi akal punya keterbatasan. Ketika dia mulai memikirkan sesuatu yang di luar dari keterbatasannya, maka dia tidak bakalan mampu. Dia pasti ngawur. Sudah kita jelaskan bagaimana kaum filsuf
mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak ketika mulai mereka memikirkan sesuatu yang di luar nalar mereka. Mulai berpikir tentang asal muasal alam misalnya, ya. Ya, mereka hanya hipotesa, tapi akal tidak bakalan mampu, dan itu suatu hal yang di luar kemampuan akal. Kemudian apalagi berbicara tentang ketuhanan, ya, tentang causa prima, tentang sebab awal, ya, ini lebih ngawur lagi. Kita sudah sebutkan bagaimana teori mereka yang berbeda-beda, mulai teori dari Plato, kemudian teori Aflatun, ya, Aflutin dan yang lainnya, ya, Platonis dan yang lainnya. Aristoteles, ya, mereka berselisih tentang masalah causa prima. Kenapa? Karena mereka berbicara pada hal yang di luar nalar mereka. Demikian juga ketika filsuf Muslim yang afiliasi kepada Islam juga mulai ngikut-ngikutan berbicara tentang teologi, seperti sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ketika Ibnu Sina mulai berbicara tentang ketuhanan, ngawur, ya. Ketika Farabi bicara tentang ketuhanan, ngawur. Akal mereka tidak sampai. Mereka hanya bertaklid kepada orang-orang Yunani, kemudian mereka mereka modifikasi pemikiran yang sudah keliru sejak awal. Ketika mereka modif, salah, karena ini hal di luar pada nalar. Akal tidak mampu untuk sampai pada hal tersebut. Maka ini penjelasan Imam Syafi'i yang sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwasanya akal kita ini ada batasannya. Kapan kita masuk pada ranah yang bukan ranah akal, maka kita akan ngawur. Saya ulangi, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi." Sungguhnya akal itu punya keterbatasan. Dia berhenti pada batasan tersebut. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sebagaimana pandangan punya batasan dan dia berhenti pada batasan tersebut. Kemudian ini diriwayatkan dalam kitab Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Kemudian juga dalam pernyataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-aslu Qur'anun wa sunnah." Asal itu pokok dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Ya tak? Pokok dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Fa illam yakun faqiyasun alaihima. Kalau tidak ada keduanya, Al-Quran tidak menunjukkan, Sunnah tidak menunjukkan suatu permasalahan secara spesifik, tidak ada dalilnya secara spesifik, tidak ada nas, tidak ada Sunnah secara spesifik, maka gunakan kias, kata Imam Syafi'i. Tinggal mengkiaskan, menganalogikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Ya, permasalahan-permasalahan yang sudah ada silahkan dikiaskan yang ada dalilnya secara tegas dari Al-Quran maupun Sunnah. Ini metode Ahlu Sunnah. Hukum asal dalam pendalilan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada permasalahan secara spesifik tidak ada dalilnya, maka analogikanlah dengan masalah-masalah yang sudah ada, yang ada dalilnya, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata, wal hadith ala zahirihi. Hadis sesuai dengan zahirnya. Wa idha ihtamala al-hadithu al-ma'aniya fama asbaha minha zahiruhu awlaha bihi. Kalau ada hadis mengandung beberapa makna, dan ini datang dalam beberapa lafal, terkadang satu lafal mengandung beberapa makna, maka Imam Syafi'i mengatakan yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan zahirnya. Yang paling benar sesuai dengan zahirnya. Kemudian beliau berkata lagi, wala yuqalu li aslin lima. Maka tidak boleh dikatakan kepada pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah, lima. Kenapa bisa begini? Tidak boleh. Itu ketika seorang mengkritisi Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya, maka dia berkata lima, kok begini? Kata Imam Syafi'i enggak boleh. Ya. Wala kaifa, kok bisa? Bagaimana? Wala kaifa, enggak boleh kamu tanya kenapa, dan tidak boleh kamu tanya bagaimana. Kalau jelas dalilnya ada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh. Wa inna ma yuqalu lil far'i lima, hanya boleh dikatakan kepada kias kenapa, ya. Adapun untuk Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dalil, tidak boleh dikatakan kenapa dan bagaimana, ya. Inilah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menunjukkan pengagungan beliau terhadap dalil, ya, bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil. Kalau dalil sudah tegas, sudah sahih, maka tidak boleh bertanya kenapa dan bagaimana. Dan wasiat ini dilanggar oleh sebagian pengikut orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, yang mereka mengatakan fikih kami fikih Syafi'i, tapi akidah kami akidah Asy'ariyah, karena Asy'ariyah mereka Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah semua sepakat mereka memiliki kaidah yang merupakan kaidah usul mereka, taqdimul aql 'ala naql, yaitu mendahulukan akal daripada dalil. Ya, sementara Imam Syafi'i mengajarkan mendahulukan dalil daripada akal. Tapi mereka menyelisihi, mereka bahkan membuat suatu kaidah yang menurut mereka kaidah yang agung, bahkan sebagian mereka seperti Ar-Razi menamakannya dengan Al-Qanunul Kulli, yaitu kaidah universal,
bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Kenapa akal didahulukan daripada dalil? Banyak alasan mereka, di antaranya akal kebenarannya absolut, dan di antaranya akal adalah sumber daripada dalil. Sumber daripada dalil. Tapi kita akan nukilkan beberapa pernyataan para tokoh ahlul kalam, mutakallimin, yang mereka menyatakan akal didahulukan daripada dalil, ya. Akal mereka yang pendek mau mereka dahulukan daripada dalil wahyu yang turun dari Rabbul Alamin. Di antaranya misalnya pernyataan dari para imam Mu'tazilah. Imam Mu'tazilah sama, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam hal takdimul akal ala nakal mereka sama. Ini ditegaskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Ushulul Khamsah. Dia mengatakan bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil. Nanti saya akan sebutkan kenapanya, tapi saya sebutkan dulu pernyataan para ulama Mu'tazilah, ya, tokoh Mu'tazilah. Pertama adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid sebagaimana pernah kita sebutkan, dia mengikuti Wasil bin Atha, ya, Wasil bin Atha yang merupakan keduanya adalah murid dari, atau Wasil bin Atha adalah murid dari Hasan al-Basri. Kemudian dia nyeleneh, dia i'tazal, dia menyempal, menyendiri. Kemudian diikuti oleh seorang ahli ibadah yang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah orang yang sangat zuhud, kemudian rajin ibadah, ya. Sehingga banyak orang terpedaya, bahkan sebagian penguasa senang dengan Amr bin Ubaid karena dia zuhud, sangat jauh dari namanya dunia, dia tidak ingin dunia, kelihatan sekali. Sehingga para penguasa senang orang seperti ini, orang yang disangka punya ilmu namun kelihatan tidak suka dengan dunia, ya. Tidak suka. Sehingga ketika dekat dengan penguasa tidak nampak dia mencari dunia. Sehingga banyak orang terpedaya dengan zuhudnya Amr bin Ubaid, suka nangisnya Amr bin Ubaid, dan ini bahaya kalau ahlul bid'ah ternyata zuhud, suka nangis misalnya dalam ibadah-ibadahnya, banyak orang awam terpedaya. Di antaranya Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, ya, yang dia di antara akidah Mu'tazilah adalah Qadariyah, ya, bahwasanya seorang berhak melakukan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zahabi berkata, menyampaikan riwayat tentang sikap Amr bin Ubaid yang mendahulukan akal daripada dalil. Wa qala Mu'adz bin Mu'adz. Mu'adz bin Mu'adz berkata, sami'tu Amran yaqulu, aku mendengar Amr bin Ubaid berkata, in kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz, fama lillahi ala bini Adam hujjatun. Kata dia, kalau tabbat tiada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sudah dinyatakan divonis di neraka jahanam di lauhil mahfuz, maka Allah tidak punya hujjah terhadap hamba-hambanya. Artinya dia menolak, dia tidak ada di lauhil mahfuz pernyataan seperti ini. Kalau seandainya sudah ditakdirkan di lauhil mahfuz, tabbat yada Abi Lahab, berarti percuma dong. Allah tidak akan bisa punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Karena Allah sudah takdirkan terlebih dahulu Abu Lahab di neraka. Ini logika, ya. Logika. Ya, sehingga seakan-akan dia menolak takdir. Bagaimana? Tabbat yada Abi Lahab, kedua tangannya sudah celaka, yaitu sudah divonis masuk neraka di lauhil mahfuz. Ya, bagaimana Allah kemudian ingin menegakkan argumentasi dan hujah di hadapan Abu Lahab? Makanya dia tolak, dia bilang enggak ada lauhil mahfuz tabbat yada Abi Lahab. Akal, menolak takdir. Ya. Kalau orang yang awam logis, ya, sehingga menerima logika tersebut, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Amr bin Ubaid. Kemudian Mu'adz bin Mu'adz berkata, wa sami'tu dzakara hadis Shadiqul Masduq. Suatu hari aku mendengar dia menyebutkan hadis tentang As-Shadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud, ya, tentang inna ahdakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman, ya, tentang hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, telah menyampaikan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan Nabi adalah jujur dan dibenarkan. Kenapa Ibnu Mas'ud memberi muqaddimah hadis tersebut dengan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi adalah shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, karena isi hadisnya berkaitan dengan masalah takdir. Ya, bosnya malaikat akan diutus kemudian meniupkan ruh, kemudian mencatat takdir janin tersebut, bi ajalihi wa rizqihi wa amalihi syaqiyun am sa'id, dicatat rezekinya, ajalnya,
masuk neraka atau masuk surga dicatat. Maka menurut Amr bin Ubaid enggak masuk akal. Ya. Kata Mu'adz bin Mu'adz, satu hari aku mendengar dia berbicara tentang hadis Shadiqul Masduq. Dia komentar, kata Amr bin Ubaid, "Lau sami'tu al-A'masy yaquluhu lakadzabtuhu." Kalau saya dengar Al-A'mash langsung dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi, saya akan mengatakan kau pendusta wahai A'mash. Ya. Dia nekat, padahal hadisnya sahih. Perawi-perawinya semua terpercaya, tapi dia bilang kalau saya ketemu A'mash itu seorang perawi hadis yang thiqah ya. Kalau saya ketemu dia meriwayatkan, saya akan bilang kamu pendusta. Kenapa? Dia mengatakan pendusta karena menurut dia hadis ini tidak logis, tidak masuk akal. Menurut akalnya Amr bin Ubaid. Ila angkol sampai Amr bin Ubaid berkata, "Walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la radattuhu." Seandainya saya dengar langsung Nabi ngomong hadis ini, saya akan tolak. Saya akan tolak. Ini kata Amr bin Ubaid. Kenapa? Karena logikanya menurut dia enggak logis. Hadis tersebut enggak logis. Ya. Ini contoh bagaimana Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah menolak hadis, bahkan menolak ayat dengan logikanya. Di antara tokoh Mu'tazilah juga yang terkenal mengagungkan, mendewakan akal dan mendahulukannya daripada dalil adalah Ibrahim An-Nadhdham. Ibrahim An-Nadhdham salah seorang tokoh Mu'tazilah yang kalau kita buka buku-buku Al-Maqalat tentang akidah-akidah firqah-firqah yang menyimpang, kita pasti mendapati pernyataan Ibrahim An-Nadhdham. Ya, dinukil perkataan secara khusus oleh para ulama yang menulis tentang pemikiran-pemikiran firqah-firqah. Bahkan disebutkan Ibrahim An-Nadhdham ini wafat pada tahun 220 Hijriah, masih abad ketiga. Lihat Amr bin Ubaid abad kedua. Sezaman dengan zaman tabi'in. Amr bin Ubaid di zaman tabi'in. Ya, ketemu dengan Hasan al-Basri, Wasil bin Atha muridnya Hasan al-Basri. Kemudian Ibrahim An-Nadhdham Ibrahim An-Nadhdham ini gurunya Al-Jahid. Jahid seorang adib yang ahli bahasa dari tokoh Mu'tazilah juga yang sangat mengagungkan Ibrahim An-Nadhdham. Disebutkan oleh Az-Zahabi bagaimana dia meninggal pada tahun 220 Hijriah akibat jatuh dari kabarnya karena mabuk, karena dia mabuk ya. Menurut Ibrahim An-Nadhdham ya, dia mengatakan bahwasanya akal bisa menasakh dalil. Ya, kalau kita tahu namanya dalil dinasakh dengan dalil, dimansuhkan oleh dalil yang lain. Ayat memansuhkan ayat yang lain. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin min aw mithlaha. Tidaklah kami menasakh satu ayat ya. Jadi ayat bisa dinasakh dengan ayat, hukum bisa dinasakh dengan hadis yang lain. Suatu hadis dinasakh, dimansuhkan hukumnya dengan hadis yang lain ya. Tapi kalau dia enggak, dia punya pendapat yang lain, dia mengatakan akal bisa memansuhkan dalil. Akal bisa memansuhkan dalil. Al-Imam Ibnu Qutaibah yang wafat 276 Hijriah menyebutkan tentang hadis-hadis sahih yang didustakan oleh An-Nadhdham. Ada hadis-hadis sahih didustakan oleh Ibrahim An-Nadhdham. Ibrahim An-Nadhdham yang dikenal dengan teorinya Tafratun Nadhdham. Ini sebenarnya saya mau bahas pada pertemuan kemarin, tapi waktunya enggak cukup dan rumit ya. Ya ada ada 3 hal yang tidak logis ya. Yang pertama adalah Al-Kasbul Asy'ari, yang kedua adalah Ahwal Abi Hashim, tokoh Mu'tazilah, Ahwal Abi Hashim. Yang ketiga adalah Tafratun Nadhdham. Ini 3 hal yang dikatakan oleh para ulama enggak logis. Dia ini Ibrahim An-Nadhdham yang katanya sangat logis, bahkan menolak hadis karena logikanya, ternyata dia membuat teori juga yang tidak logis, yang didustakan oleh para ulama yang lain. Kamu punya teori namanya Tafrah, itu juga tidak logis. 3 hal yang tidak logis. Al-Kasbul Asy'ari, teori kasb menurut Asy'ari. Yang kedua Ahwal Abi Hashim. Ya, yang ketiga adalah Tafratun Nadhdham. Ya. Ini ketika berbicara tentang masalah Al-Jauhar Al-Fard. Tapi kita tidak bahas sekarang. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim An-Nadhdham ini seorang tokoh Mu'tazilah yang mendewakan akal, tetapi dia sendiri membuat teori yang tidak masuk akal menurut orang-orang berakal. Dia sendiri bikin teori tidak masuk akal menurut orang berakal. Baik. Apa yang dia katakan? Ibnu Qutaibah berkata, "Fahadhihi aqawilun Nadhdham qad bayyannaha." Kata Ibnu Qutaibah, salah seorang ulama salaf, dia berkata, inilah pendapat-pendapat An-Nadhdham yang telah kami jelaskan. Wa ajabnahu anha, dan kami telah bantah pemikiran-pemikirannya. Walahu aqawilu fi ahadits yadda'i 'alaiha annaha munaqidatun lil kitab. Wa ahadits yastabshi'uha min jihati hujjatil aql. Dan di sana juga ada hadis-hadis yang lain yang Ibrahim An-Nadhdham mengaku-ngaku bahwasanya hadis-hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Baik, kalau itu mungkin ya. Hadis-hadis dhaif mungkin
Bahkan ada hadis-hadis yang menurut dia yastabshi'uha, dia menganggapnya hadis buruk, dia enggak suka ya hadis yang jelek, hadis seperti ini. Kenapa? Min jihati hujjatil akal, menurut dia tidak masuk akal. Dia menolak hadis-hadis yang dia anggap hadis tersebut hadis yang buruk. Kenapa? Tidak sesuai dengan akalnya. Wa dzakara anna hujjatal aqli qad tansakhul akhbar. Bahkan Ibrahim An-Nadham berpendapat bahwasanya akal bisa memansuhkan riwayat. Artinya hadis-hadis bisa dimansuhkan oleh akal. Ini aneh. Ya. Ini pendapat Ibrahim An-Nadham. Ini tentu adalah hal yang tidak benar, benar-benar memurnikan, mendewakan akal tanpa dalil ya. Demikian Abdul Qahir Al-Baghdadi juga menyatakan bahwasanya Ibrahim An-Nadham membolehkan riwayat-riwayat mutawatir, terjadi kedustaan pada riwayat mutawatir. Kita tahu riwayat mutawatir itu la yumkin at-tawatu ar-ruwat 'ala al-kadhib, yaitu apa itu mutawatir? Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Banyak perawi dari berbagai macam tempat yang mustahil mereka bersepakat untuk dusta membuat hadis ini, enggak mungkin. Karena orangnya berbeda-beda dari daerah sana ya, kemudian riwayatnya banyak. Kalau hadis mutawatir berarti sangat sahih ya. Hadis ahad saja yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat, kalau sahih kita bilang sahih. Ya. Apalagi kalau hadisnya ternyata meriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Kemudian di bawahnya juga bisa lebih dari banyak tabi'in, sehingga jalurnya sangat banyak. Ketika jalurnya sangat banyak, maka mustahil mereka ini sepakat dusta. Makanya dikatakan hadis mutawatir hadis sangat sahih. Hadis sahih bertingkat-tingkat, yang paling sahih yang mutawatir. Kemudian hadis ahad yang sahih. Ya. Sehingga tidak diragukan akan kebenarannya karena perawinya sangat banyak. Mustahil mereka berdusta. Ya. Misalnya gampangnya gini, ada kejadian misalnya kejadian di mana? Di Bintaro misalnya. Ada kejadian di Bintaro, kemudian terjadi masalah di depan suatu masjid misalnya. Di Masjid As-Sunnah misalnya ada masalah. Banyak orang yang lihat kejadian tersebut, banyak yang lihat. Akhirnya kemudian berita tersebar dari 100 orang dengan orang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Banten, ada orang Betawi, ada orang ini, ada anak kecil, ada orang tua. Semua tapi ceritanya sama. Telah terjadi perkelahian di depan masjid misalnya. Tidak mungkin kita bilang mereka semuanya dusta. Tidak mungkin mereka sempat berkumpul sebelumnya kita sepakat dusta ya, enggak mungkin. Karena yang meriwayatkan banyak. Ini contoh misalnya sederhana tentang hadis mutawatir, perawinya sangat banyak dengan berbagai macam daerah yang mustahil mereka sepakat untuk dusta. Tetapi ketika hadis mutawatir tersebut bertentangan dengan akalnya Ibrahim An-Nadham, maka dia mengatakan mungkin saja mereka berdusta. Ya. Kata Abdul Qahir Al-Baghdadi, min fadha'ihi qauluhu bi anna al-khabar al-mutawatira ma'a khuruji naqilihi inda sami'il khabar anil hasr wa ma'a ikhtilafi himamihin naqilina wa ikhtilafi dawaihim yajuzu an yaqa'a kadhibu hadha ma'a qawlihi bi anna min akhbaril ahad ma yujibul ilma daruriyya. Di antara fadaihnya, perkara yang memalukan dari Ibrahim An-Nadham, dia berkata khabar mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang ya, padahal semangat motivasi mereka untuk meriwayatkan juga berbeda-beda ya. Kata dia mungkin terjadi kedustaan pada khabar mutawatir. Namun anehnya dia sendiri Ibrahim An-Nadham mengatakan ada hadis ahad yang mungkin menimbulkan ilmu yang qat'i, ilmu yang daruri, yaitu ilmu yang absolut ya. Jadi aneh. Semua ini kembali kepada akal dia. Menurut dia ada hadis yang ahad, hadis ahad itu perawinya kurang dari 10. Ya, dia bilang ada hadis ahad tetapi ilmu yang dibawakan oleh hadis tersebut bisa jadi absolut, pasti. Sebaliknya ada hadis yang perawinya banyak, kata dia bisa jadi perawinya dusta, dan ini aneh. Kontradiksi dari pemikiran An-Nadham. Dan ini di antara kengawurannya, hal yang memalukannya. Bagaimana dia mengatakan hadis ahad bisa menimbulkan ilmu yang yakin, sementara hadis mutawatir mungkin bohong perawinya ya. Ini amburadul ya. Ya. Di antara tokoh Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari ya, ya. Beliau mengatakan, contohnya dalam tafsir surat Yusuf ayat 11, beliau berkata, karena kanun hukum yang dijadikan sandaran adalah sunnah, ijma' dan qiyas setelah dalil akal. Akal dulu, baru dia mengatakan
Jadi patokan sunnah, ijma' dan qiyas. Setelah dalil akal, akal yang lebih dahulu daripada sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, jelas dia mendahulukan akal. Kemudian dia berkata juga, wala taqna' bir riwayah an fulan wa fulan wamshi fi dinika tahta rayati sultan. Kata dia, jangan kau terima begitu saja riwayat dari fulan dan fulan, itu perawi-perawi, jangan kau terima. Berjalanlah dalam agamamu di bawah bendera sultan, tapi berjalanlah engkau di agama maksudnya sultan akal. Ikutlah akalmu, jangan sekedar terima fulan enggak. Kau punya akal, jalani akal tersebut. Jalan engkau sesuai dengan akalmu, jangan segera menerima riwayat fulan an fulan ya. Ini perkataan Zamakhsyari, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang wafat pada tahun 538 Hijriah, abad ke-6. Punya tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf.